Patricia. Kita bertemu dalam mata pelajaran pengelolaan kas. Pertemuan kita di saat ini yaitu membahas tentang kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis pencatatan penerimaan kas bank, melakukan pencatatan penerimaan kas bank. Untuk pertemuan ini, materi pokoknya adalah penerimaan kas bank. Pertemuan akan berlangsung selama 3 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-10, 11, dan 12. Nah, untuk video pembelajaran di saat ini, kita akan masuk pada pertemuan ke-10 dengan tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menguraikan definisi kas bank secara mandiri dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat merinci prosedur penerimaan kas dari berbagai bagian secara mandiri dengan tepat dan percaya diri. Nah, kita masuk pada pembahasan materi kita di saat ini. Kalau kalian lihat pada tampilan layar saat ini, apa yang kalian pikirkan dengan melihat gambar tersebut? Nah, dari tampilan ini kan pasti kalian sering sekali lihat gambar yang ada pada tampilan ini. Di situ ada berupa uang dan bank. Nah, itu artinya yang akan kita bahas di saat ini berkaitan dengan uang dan bank atau kas bank. Uang sering disebut kas dalam perusahaan. Nah, apa itu kas bank? Kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan dan giro atau biliet yang dapat ditarik setiap saat. Kas ini terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, wesel pos atau money order, dan bank draft. Kas bank ini sering disebut sebagai harta perusahaan yang paling liquid. Kenapa seperti itu? Karena seluruh kegiatan perusahaan selalu membutuhkan kas. Oleh karena itu, kas tersebut selalu dicairkan untuk membiayai atau untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan secara umum. Maka dari itu, kas tidak pernah mengendap dan dia disebut sebagai harta paling liquid karena selalu dan sering dicairkan untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan. Suatu alat pembayaran dikatakan sebagai kas, maka harus memenuhi 2 kriteria yang ditetapkan, yaitu yang pertama, kriteria kas itu harus dapat diterima umum sebagai alat pembayaran atau dapat diterima oleh bank sebagai simpanan sebesar nilai nominalnya. Kriteria yang kedua, harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan sehari-hari. Itu merupakan kriteria sebuah alat pembayaran dapat disebut sebagai kas. Nah, kita masuk dalam pembahasan pengendalian intern kas. Nah, perlu kita perhatikan bahwa kas perusahaan merupakan salah satu unsur yang rawan untuk diselewengkan atau disalahgunakan oleh
pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan kas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian kas yang memadai. Nah, sekarang ini kan atau sering sekali kita mendengar atau melihat kasus mengenai penyelewengan atau penyalahgunaan kas oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, bendahara atau pengelola kas menggunakan uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan perusahaan. Artinya, dia menggunakan atau oknum tersebut menggunakan uang atau kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk perusahaan. Maka dari itu harus dilakukan pengendalian intern kas yang memadai pada perusahaan. Pengendalian intern yang baik terhadap kas perusahaan memerlukan prosedur-prosedur yang memadai juga agar kas perusahaan tersebut dalam penerimaannya maupun pengeluarannya dapat dilindungi atau dikelola dengan baik. Nah, sekarang apa itu penerimaan kas bank? Nah, penerimaan kas bank adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang, baik itu dari penjualan tunai maupun dari piutang, yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, penerimaan kas juga harus dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penerimaan kas tersebut. Nah, pengawasan penerimaan kas dilakukan dalam 3 langkah atau 3 bagian. Yang pertama, terdapat pemisahan tugas secara tepat, yaitu tanggung jawab atau petugas penerimaan kas dan penyimpan kas dipisah dengan tanggung jawab dari pencatat transaksi penerimaan kas. Jadi, kedua bagian tersebut tidak boleh disatukan dalam melaksanakan tugas, harus dipisah antara petugas penerimaan kas dan petugas pencatat transaksi penerimaan kas. Yang kedua, setiap penerimaan kas segera dicatat dan disetorkan ke bank. Jadi, untuk kas itu dapat diawasi, hal yang perlu dilakukan adalah setiap terjadi penerimaan kas langsung dicatat dan langsung disetorkan ke bank untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan laporan kas harus dilakukan setiap hari agar pengawasan dalam penerimaan kas tersebut dapat dilakukan dengan baik. Prosedur penerimaan kas bank diperoleh dari 2 bagian. Yang pertama, penerimaan kas bank dari penjualan tunai. Ketika kita melakukan penjualan, baik jasa atau dagang, dan pelanggan atau pembeli langsung menyerahkan uang atau kas sejumlah barang atau jasa yang dijual,
maka itu disebut sebagai penjualan tunai. Itu artinya penerimaan kas dari penjualan tunai berarti perusahaan secara langsung menerima kas tersebut. Yang kedua, penerimaan kas bank dari piutang. Ketika perusahaan melakukan penjualan baik jasa maupun dagang secara kredit, uang atau kas tersebut belum langsung diterima, maka itu disebut piutang. Jadi, ada kewajiban dari pelanggan atau pembeli yang sering disebut sebagai debitur untuk menyetorkan kas sejumlah barang atau jasa yang dinikmati sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan sebagai penjual dan debitur sebagai pembeli. Nah, prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui cash register yang ditempatkan pada loket kasir, seperti pada tampilan di gambar yang ditunjuk oleh panah. Itu adalah contoh gambar cash register. Pasti kalian sering melihat alat tersebut kan? Kalau kita berbelanja atau melakukan pembelian di toko, pasti kasir menyimpan atau menerima uang tersebut, kemudian langsung menyimpan ke dalam cash register yang ada di kasir, kemudian mencatat atau mengeluarkan struk pembelian. Nah, itu kegiatan atau prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui cash register yang dilakukan oleh kasir. Ini merupakan diagram alur prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, melalui tampilan bagan ini, kalian akan mengetahui prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai itu dimulai dari mana, kemudian berakhir di mana. Nah, melalui diagram alur ini nanti kalian akan diminta untuk menganalisis prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, dan untuk prosedur penerimaan kas dari piutang itu melalui 4 bagian penting. Yang pertama melalui bagian piutang sekretariat, kemudian lanjut ke bagian piutang penagihan, selanjutnya ke bagian kasa atau kasir, dan terakhir bagian jurnal dan laporan penerimaan kas dari piutang. Jadi untuk penerimaan kas dari piutang melalui 4 bagian penting ini. Nah, ini merupakan diagram alur penerimaan kas dari piutang. Prosedurnya dapat kalian lihat dalam diagram alur ini. Dimulai dari mana dan berakhir di mana, melewati keempat bagian tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, sama seperti prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai, kalian juga nanti akan diminta untuk menganalisis bagan tersebut untuk kalian rincikan atau uraikan prosedur penerimaan kas dari kedua bagian tersebut.
Oke, sampai di sini pembahasan materi kita untuk pertemuan saat ini. Terima kasih atas perhatian dari peserta didik sekalian. Kiranya materi ini dapat bermanfaat untuk kalian pelajari dan bermanfaat untuk kalian pakai pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan kalian luar biasa. Tetap semangat belajar. Dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.